Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Kali ini kita masih di buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke episode ke 31 atau sahabat ke-29, yaitu Khubayb bin Adi, pahlawan di kayu salib. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Khubayb bin Adi, pahlawan di kayu salib. Sekarang, berilah jalan untuk pahlawan ini. Datanglah ke sini, dimanapun kalian berada. Datanglah meskipun dengan bersusah payah. Ayo, datanglah segera dengan tetap menjaga ketenangan. Datanglah untuk menerima pelajaran tiada duanya tentang pengorbanan. Mungkin kalian bertanya, bukankah kisah-kisah sebelum ini juga pelajaran tiada duanya tentang pengorbanan? Kalian benar, semua kisah sebelum ini juga pelajaran tiada duanya tentang pengorbanan. Dan sekarang, kalian bersama seorang guru baru yang ahli di bidang pengorbanan. Jangan sampai kalian ketinggalan, karena kalian akan kehilangan banyak kebaikan. Bergabunglah bersama kami, wahai saudara seiman, dimanapun kalian berada. Bergabunglah bersama kami, wahai para perindu kemuliaan, di zaman apapun kalian hidup. Kalian juga, wahai orang-orang yang tertipu dan berburuk sangka kepada Islam, kemarilah bersama kepalsuanmu itu. Kemari dan lihatlah keperkasaan, kekuatan, kegigihan, pengorbanan, dan kesetiaan yang belum pernah kami lihat. Pendeknya, lihatlah keluar biasaan yang diberikan oleh keimanan dan keikhlasan. Tidakkah kalian melihat tubuh kaku di kayu salib itu? Inilah pelajaran kita hari ini, wahai seluruh anak manusia. Tubuh kaku di kayu salib yang ada di depan kalian adalah teman kita kali ini. Adalah tema kita hari ini, pelajaran kita dan guru kita. Ia bernama Khubayb bin Adi. Hafalkan nama agung ini dengan baik. Hafalkan dan senandungkan, karena ialah kebanggaan setiap manusia dari agama apapun, dari aliran apapun, dimanapun ia tinggal dan kapanpun ia bernafas. Ia dari suku Aus dan termasuk kaum Ansar. Semenjak Rasul hijrah ke Madinah, ia sering bertemu beliau. Jiwanya tenang, perasaannya peka, imannya kuat, dan hatinya mulia. Ia seperti yang dilukiskan Hasan bin Thabit. Burung elang hinggap di kerumunan kaum Ansar. Lapang dada, namun tegas sikapnya. Sewaktu bendera perang Khaybar dikibarkan, ia berdiri di medan tempur sebagai prajurit gagah berani. Di antara orang-orang kafir yang tewas di tangannya di perang itu adalah Haris bin Amir bin Naufal. Setelah pertempuran selesai dan sisa-sisa pasukan Quraisy yang kalah kembali ke Mekah, putra-putra Haris mengetahui bahwa ayahnya telah tewas dan mereka mengingat-ingat siapa yang telah membunuh ayahnya, yaitu Khubayb bin Adi. Pasukan Islam juga pulang ke Madinah untuk melanjutkan pembangunan masyarakat baru. Khubayb adalah laki-laki ahli ibadah yang memiliki karakter dan kerinduan seorang ahli ibadah. Ia benar-benar menikmati ibadahnya. Malam hari ia mendirikan sholat malam, siang hari ia berpuasa. Ia agungkan Allah, sang pencipta alam semesta. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui sejauh mana persiapan orang-orang kafir Quraisy untuk menghadapi peperangan baru. Rasulullah memilih 10 orang untuk mengemban tugas ini. Khubayb termasuk salah satu dari 10 orang itu. Sebagai pemimpin mereka, Nabi menunjuk Asim bin Sabit. Tim spionase itu pun berangkat untuk mengemban tugas. Ketika sampai di suatu tempat antara Asfan dan Mekah, gerakan mereka tercium oleh orang-orang Bani Hayyan. Mereka mengirim 100 pemanah pilihan untuk menggagalkan misi spionase kaum muslimin. Pasukan Bani Hayyan hampir saja kehilangan jejak, hingga satu dari mereka melihat biji kurma yang berceceran di pasir.
Dengan kemampuan luar biasa dalam mengenali tanda-tanda yang biasa dimiliki bangsa Arab, mereka akhirnya mengetahui arah rombongan kaum muslimin. Di antara mereka ada yang berkata, "Kurma ini berasal dari Yasrib. Mari kita ikuti biji kurma ini hingga kita bisa menyusul mereka." Dengan petunjuk biji-biji kurma yang berceceran di tanah, mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka melihat dari jauh rombongan kaum muslimin yang sedang mereka cari. Asim, sang pemimpin, merasa bahwa mereka sedang dikejar musuh. Ia perintahkan rekan-rekannya untuk naik ke puncak bukit. 100 pemanah musuh sudah siap di bawah bukit, lalu mereka mengepung bukit itu dengan ketat. Para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dan tidak akan dianiaya. Ke-10 orang ini menoleh kepada pemimpin mereka, Asim bin Sabit al-Ansari radhiyallahu anhu, menunggu perintahnya. Asim berkata, "Demi Allah, aku tidak akan turun dengan jaminan orang musyrik. Ya Allah, kabarkan kondisi kami kepada nabimu." Pasukan kafir itu mulai menghujani mereka dengan anak panah. Asim beserta 7 orang lainnya terkena anak panah dan gugur sebagai syuhada. Sisa pasukan Islam diminta turun oleh pasukan kafir dengan jaminan keamanan. 3 orang muslim ini pun turun dari bukit. 3 orang itu adalah Khubayb dan 2 orang rekannya. Mereka mendekati Khubayb dan Zaid bin Dathinah. Lalu mengikat keduanya. Orang ketiga melihatnya sebagai tanda-tanda pengingkaran janji, maka ia memilih melawan dan akhirnya gugur sebagai syahid, seperti yang dialami oleh Asim dan rekan-rekannya. Demikianlah 8 orang mukmin pilihan telah gugur sebagai syahid. Khubayb dan Zaid berusaha melepaskan diri, namun gagal. Keduanya dibawa ke Mekah untuk dijual sebagai budak. Nama Khubayb menjadi bahan pembicaraan di Mekah. Saat itulah para keturunan Harith bin Amir teringat akan ayahnya yang tewas di perang Badar oleh Khubayb. Mereka langsung dibakar api dendam. Mereka segera membeli Khubayb untuk melampiaskan dendam mereka. Rupanya, para penduduk Mekah yang kehilangan keluarga mereka di perang Badar juga menginginkan Khubayb. Akhirnya mereka menyepakati jenis siksa yang akan ditimpakan kepada Khubayb untuk melampiaskan dendam mereka. Bukan saja terhadap Khubayb, melainkan juga terhadap seluruh kaum muslimin. Di waktu yang sama, golongan musyrik lainnya juga melakukan penyiksaan terhadap Zaid bin Dathinah. Siksaan di luar batas kemanusiaan. Khubayb telah memasrahkan hati, urusan, dan masa depannya kepada Allah, Sang Pencipta Jagat Raya. Ia menjalani ibadah dengan ketenangan sempurna, sebuah ketenangan yang mampu meluluh lantakkan batu dan gunung. Ketenangan yang bersumber dari ketenangan Allah. Allah senantiasa membersamainya dan ia senantiasa bersama Allah. Tangan Allah selalu menyertainya. Seakan jari jemari tangannya menyentuh lembut dada Khubayb hingga menimbulkan kesejukan luar biasa. Pernah suatu hari, seorang anak perempuan Harith keluar dari ruang tahanan Khubayb. Saat itu Khubayb dikurung di rumah Harith. Anak perempuan ini bermaksud melihat Khubayb, namun tiba-tiba ia lari keluar. Ia berteriak-teriak kepada orang banyak, menyuruh mereka melihat keanehan yang terjadi. Ia berkata kepada mereka, "Demi Tuhan, aku melihatnya menggenggam setangkai besar anggur dan memakannya. Padahal ia sedang terikat kuat dengan rantai besi. Dan juga di Mekah ini tidak ada satupun pohon anggur. Menurutku itu rezeki yang diberikan Tuhan kepada Khubayb." Memang betul, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh, sebagaimana dahulu pernah diberikan kepada Maryam binti Imran. Allah berfirman, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Quran Surat Ali Imran ayat 37. Orang-orang musyrik menyampaikan berita kematian Zaid bin Dathinah kepada Khubayb dengan harapan bisa mempengaruhi jalan pikirannya.
Akan tetapi, mereka sama sekali tidak tahu kalau Allah sudah menjamu Khubaib dengan ketenangan dan kasih sayang. Mereka tidak henti-henti memberikan tawaran kepada Khubaib. Ia akan dilepaskan jika mau mengingkari Muhammad dan Tuhannya. Namun, upaya mereka bagaikan punuk merindukan bulan. Keimanannya sudah seperti matahari, begitu kuat, begitu jauh, begitu panas, dan begitu bercahaya. Yang berharap cahaya pasti mendapat cahaya, yang berharap panas pasti mendapatkannya, dan yang menantangnya pasti akan terbakar dan luluh. Mereka putus asa, harapan mereka sia-sia. Akhirnya mereka membawa Khubaib ke satu tempat bernama Tan'im. Di sanalah Khubaib menemui ajalnya. Sesampainya di Tan'im, Khubaib meminta izin kepada mereka untuk sholat 2 rakaat. Mereka mengizinkannya dan menyangka Khubaib mulai ragu-ragu dengan sikapnya dan nantinya akan menyerah, menyatakan keingkarannya kepada Allah, Rasulnya, dan Islam. Ia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, penuh kedamaian. Ia merasakan betapa manisnya keimanan itu. Andai saja ia bisa sholat, dan sholat lagi. Seusai 2 rakaat, ia menoleh kepada mereka dan berkata, "Demi Allah, seandainya aku tidak khawatir kalian menganggapku takut mati, pasti aku sholat lagi." Lalu ia tengadahkan 2 tangannya dan berdoa, "Ya Allah, susutkanlah jumlah mereka dan musnahkanlah." Setelah itu, ia mengamati wajah-wajah mereka lalu bersenandung, "Dimanapun aku mati, aku tak peduli, asalkan iman tetap terpatri. Untuk Allah semua itu kulakukan. Darinya berkah kuharapkan, dari tetesan darah dan goresan luka." Bisa jadi, inilah peristiwa pertama dalam sejarah bangsa Arab di mana mereka menyalib seorang laki-laki, kemudian membunuhnya di atas salib. Mereka telah menyiapkan pohon-pohon kurma untuk membuat sebuah salib besar, lalu mengikat Khubaib di atasnya. Orang-orang musyrik itu melakukan kekejaman di luar batas. Para pemanah memberikan panah mereka secara bergantian. Kekejaman di luar batas itu sengaja dilakukan secara perlahan-lahan terhadap pahlawan yang berada di kayu salib. Menariknya, Khubaib tidak sedikit pun memejamkan mata. Ia sangat tenang dan terlihat cahaya di wajahnya. Tombak demi tombak mulai menancap di tubuhnya. Begitu juga sabetan pedang. Di saat-saat seperti ini, seorang pemimpin kafir Quraisy mendekatinya dan berkata, "Bagaimana jika Muhammad menggantikanmu dan kamu bebas? Sehat sejahtera bersama keluargamu?" Khubaib tersentak. Dengan suara lantang ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka berada bersama keluargaku tanpa kekurangan apapun sementara Rasulullah tertusuk duri." Jawaban luar biasa inilah yang kemarin juga dikatakan oleh Zaid bin Dathina ketika mereka hendak membunuhnya. Sekarang, perkataan ini diucapkan oleh Khubaib. Tentu saja, hal ini membuat Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam bertepuk tangan, lalu berkata kepada para penyiksa itu, "Demi Tuhan, aku belum pernah melihat orang yang mencintai orang lain seperti kecintaan para pengikut Muhammad kepada Muhammad." Jawaban Khubaib bagaikan aba-aba bagi mereka untuk menuntaskan tugas. Dengan membabi buta mereka membidikan tombak dan panah ke tubuh Khubaib hingga ia menemui ajalnya. Tidak jauh dari tempat itu, burung pemakan bangkai dan burung elang berterbangan. Seakan menunggu perginya para penyiksa itu, lalu burung-burung itu mendekat dan memakan daging yang masih segar. Akan tetapi, burung-burung itu terdengar bersahut-sahutan, berkumpul, beradu paruh satu sama lainnya, seakan sedang melakukan pembicaraan. Setelah itu mereka pergi menjauh dan semakin jauh membelah angkasa. Seolah-olah dengan naluri penciumannya, burung-burung itu tahu bahwa jasad yang terletak di kayu salib adalah jasad orang saleh yang sangat dekat dengan Tuhannya. Karena itu, mereka malu mencincangnya. Burung-burung itu pergi dengan membawa rasa malu. Para penyiksa itu pun kembali ke Mekah. Sarang mereka yang penuh kedengkian, kesewenangan, dan permusuhan.
dan jasad yang syahid dijaga oleh sejumlah orang musyrik bersenjatakan tombak dan pedang. Ketika diikat di tiang salib, Khubayb menghadapkan wajahnya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, kami mengemban misi Rasul-Mu, maka sampaikanlah kepadanya penyiksaan yang mereka lakukan kepada kami." Allah mengabulkan doa itu. Di Madinah, saat itu Rasulullah merasakan bahwa para pembawa misi sedang dalam bahaya. Bahkan, beliau seakan melihat seseorang dari mereka berada di tiang salib. Saat itu juga, beliau menugaskan Miqdad bin Amru dan Zubair bin Awam untuk memeriksa. Dengan cepat keduanya memacu kuda mereka. Keduanya sampai di tempat tersalibnya Khubayb, lalu menurunkan jasad itu. Sejengkal tanah sudah merindukan kehadirannya. Hingga saat ini tidak ada yang mengetahui letak kuburan Khubayb. Mungkin itu lebih baik agar sejarah dan kehidupan tetap mencatatnya sebagai pahlawan yang mati di tiang salib. Radhiyallahu anhu, Khubayb bin Adi.